Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan gugatan cerai dan permohonan talak oleh suami ke pengadilan agama. Nah, di sini di dalam pengadilan agama ya, untuk putusnya perkawinan atau terjadinya perceraian itu bisa diajukan oleh suami maupun istri. Bila suami yang melakukan gugatan itu kita sebut dengan permohonan talak, di mana suami disebut sebagai pemohon dan istri disebut sebagai termohon. Nah, dalam posisi ini suami meminta izin kepada pengadilan agama untuk menjatuhkan talak kepada istrinya di depan pengadilan. Lalu jatuhlah talak satu roj'i. Kemudian untuk gugatan istri ke pengadilan agama itu kita sebut dengan gugatan cerai. Makanya di mana si istri tadi disebut sebagai penggugat dan suami disebut sebagai tergugat. Nah, di dalam gugatan yang dilakukan, misalkan seorang suami yang melakukan permohonan talak ke pengadilan agama, maka si istri pun juga berhak ya melakukan suatu gugatan rekonvensi. Sama-sama, suami pun juga punya hak untuk mengajukan gugatan rekonvensi bila mana posisi dia sebagai tergugat. Nah, dalam hal ini kalau istri ya, karena dia posisi istri, itu yang bisa diajukan adalah di dalam permohonan talak oleh suami tadi, misalkan dia mengajukan nafkah-nafkah yang memiliki hak ya dari orang istri tadi itu dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam, bila mana seorang istri tadi itu diceraikan, dia punya hak untuk mendapatkan nafkah mut'ah ya, nafkah idah, kemudian nafkah madiah. Nafkah mut'ah pun sebagai bentuk ucapan terima kasih dari seorang istri kepada dari seorang suami kepada istrinya, dan kemudian nafkah idah itu adalah nafkah setelah terjadi perceraian atau setelah istri tadi itu diceraikan, maka dalam waktu 3 bulan tetap kewajiban dari mantan suami itu untuk memberikan nafkahnya selama sampai masa idah selesai, yaitu 3 bulan. Kemudian ada nafkah madiah atau nafkah terutang. Ini dilakukan atau terjadi karena pada saat menjadi suami istri, si suami lalai tidak memberikan nafkahnya sehingga muncullah sebagai nafkah madiah. Nah, setelah itu apa yang bisa dilakukan oleh seorang istri ya ataupun suami terjadi gugatan perceraian ataupun permohonan perceraian. Kalau istri yang tadi itu sebagai pemohon, termohon sekali lagi, di sini dia ada hak juga untuk meminta hadonah dan nafkah anak terhadap si suami tadi. Sebab kalau kita lihat memang bila mana terjadi berakhirnya perceraian, maka seorang ayah tadi tetap wajib memberikan nafkahnya sampai anak tadi berusia 21 tahun atau anak mandiri. Lalu bagaimana ketika istri yang mengajukan gugatan? Istri yang mengajukan gugatan ke pengadilan agama pada dasarnya sebenarnya bisa untuk memasukkan nafkah-nafkah tadi, selama istri tadi itu bukan istri yang nuzus. Dan sebaliknya, pada saat mengajukan gugatan rekonvensi, selama istri tadi itu terbukti bukan istri yang nuzus, maka dia tetap akan berhak untuk mendapatkan nafkah mut'ah, nafkah idah maupun nafkah madiah dari si suami yang telah menceraikannya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini ya banyak ya fenomena terjadi dalam masyarakat pada saat terjadi perceraian, terutama hadonah atau hak asuh anak itu menjadi perebutan. Saya mohon ya, kalau misalkan terjadi perceraian itu turunkan ego masing-masing. Masalah anak, biarkan anak itu nyamannya dengan siapa. Dengan terjadinya perceraian saja itu membuat anak itu menjadi tertekan, apalagi ditambah konflik-konflik yang muncul setelah terjadinya perceraian. Ingat ya, aset Anda terbesar itu ada pada anak Anda. Jadi kalau misalkan terjadi perceraian, pada saat itu tolonglah turunkan ego, nyaman anak di mana, lebih baik Anda mengalah demi kebaikan anak. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.